teman-teman peneliti pengadilan itu ada namanya saksi ahli ya. Itu biasanya ada berapa ahli, salah satunya adalah biasanya ahli forensik gitu. Dan lain-lain tergantung dari kemampuan dari masing-masing dan juga tingkat pendidikan dari masing-masing dokter forensik. Kalau hidup nggak mungkin gitu. Jadi kita membuka dari kepala ya, lalu membuka saluran napas sampai ke dada, perut ya, dan juga mungkin bagian tubuh lain yang mungkin diperlukan. Nah, kalau di gambar ini kita melihat adalah ini adalah rongga kepala ya, mungkin belum pernah lihat teman-teman, atau mungkin ada yang sudah pernah. Nah, ini adalah sebuah gambar dari rongga kepala yang sudah dibuka ya, tengkorak yang sudah dibuka. Ini seperti ini bentuknya. Ini otak sudah diambil untuk diperiksa dan juga ditimbang ya. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi kita untuk menegakkan sebuah kebenaran, ya misalnya ada korban pembunuhan, kita harus melihat ya semua bagian tubuh untuk mengetahui mana sih yang bikin si korban ini meninggal. Nah, jadi nanti outputnya atau hasilnya adalah memperkirakan sebab kematian dari si korban itu atau si jenazah ya. Kita juga membuka dadanya ya. Ini baru awalan sebenarnya, ini masih ada membuka tulang rusuknya ya. Ya, semoga yang lihat nggak serem ya. Kalau serem silakan lambaikan tangan. Oke, lalu ini juga ada ususnya ya. Nanti kita juga buka, periksa apakah ada kelainan apa enggak gitu. Ya ini mungkin untuk orang-orang yang baru lihat ya jelas serem, atau beberapa ada yang mual, bahkan mungkin sampai takut atau yang mungkin pingsan ya. Tapi kalau kami karena sudah sejak awal pendidikan sudah dipaparkan dengan hal seperti ini ya, jadi kita ya nggak takut dengan hal seperti ini, malah sudah biasa ya. Itu. Ya ini sekitar berapa lama ya? Bisa sekitar 2 jam ya untuk sekali otopsi itu ya. Ini cukup lama. Itu. Lalu juga selain otopsi itu juga ada ekshumasi atau penggalian kubur ya. Ini juga mungkin beberapa orang serem ya, mungkin teringat film-film horor ya. Nah, ini kita juga melakukan ya, tentunya dengan dibantu oleh petugas ya, dan juga oleh berkoordinasi dengan polisi. Oh ya, kita berpartner dengan polisi ya untuk penegakan hukum, biasanya dengan bagian reskrim ya. Itu untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menegakkan keadilan ya. Ini pengalaman kami dulu ya, membongkar sebuah makam. Jadi kalau membongkar makam seperti ini, kita akan mengambil jenazah yang telah dimakamkan lalu diperiksa ulang ya di sebuah meja pemeriksaan. Lalu hampir sama dengan otopsi, nanti juga dilihat kira-kira apa sih yang membuat si jenazah ini meninggal, atau mungkin mengkonfirmasi dari misalnya di awal dikuburkan belum ketahuan kalau dia dibunuh, tapi setelah dikuburkan ada kecurigaan pembunuhan. Nah, ini kita bisa mengkonfirmasi lewat ekshumasi atau penggalian kubur ini ya. Kita juga kadang-kadang juga terjun ke TKP ya, ini contoh juga. Jadi kadang kita juga dengan polisi ke TKP dari kejahatan gitu ya. Ini juga kerjaan kami DVI atau Disaster Victim Identification. Jadi identifikasi korban jenazah. Ini kebetulan pengalaman pertama saya. Jadi waktu kemarin mungkin teman-teman di Jogja tahu berita tentang korban di Turi itu ya, di Turi yang pramuka itu tenggelam. Nah, saya mungkin ikut ya sedikit. Jadi kalau yang lebih besar mungkin bencana longsor atau gempa bumi, atau mungkin yang terkenal mungkin pesawat gitu ya. Nah, itu juga kerjaan untuk identifikasi, biasanya melibatkan dokter forensik gitu. Kalau di VI ini ada banyak ahli, biasanya ada biomolekuler untuk memeriksa DNA-nya, lalu untuk ahli sidik jari, dan juga untuk antropologi ya, nanti memeriksa kalau jenazahnya itu tinggal tulang ya, atau mungkin tubuh tapi nggak utuh. Nah, lalu mungkin kita bahas mengenai karir ya sebagai dokter forensik ya. Ini adalah pertama pengajar ya, itu karena masih banyak universitas yang membutuhkan pengajar ya, terutama di bagian forensik, maka sangat-sangat terbuka untuk jadi sebuah orang pengajar ya. Nah, ini bisa di universitas atau mungkin di rumah sakit. Jadi nanti mengajar mahasiswa yang profesi gitu. Atau mungkin juga mengajar di tempat-tempat lain yang membutuhkan, misalnya yang ada prodi terkait hukum misalnya, atau mungkin ya kesehatan ya, itu bisa juga. Berikutnya dari rumah sakit, yaitu nanti pelayanan pasien ya, baik pasien hidup maupun meninggal. Di awal sudah saya jelaskan bahwa ada pasien yang hidup dan meninggal yang dilayani gitu. Lalu berikutnya adalah kepolisian ya, jadi seperti yang saya sebutkan di awal,
ada seperti dokter Sumi ya, atau mungkin kalau yang lain tuh dokter Aji Kadarmo itu juga salah satu forensik yang bekerja di kepolisian. Jadi pangkatnya seperti pangkat polisi gitu. Lalu juga ada mungkin karir mandiri, misalnya membuka sebuah pelayanan ya untuk pemulasaran jenazah, itu juga bisa. Atau mungkin bisnis sesuai dengan passion masing-masing, itu kan kita nggak bisa paksakan. Mungkin sekolah forensik tapi ingin membuka usaha lain itu juga bisa juga gitu. Yang utama kita seperti ini kira-kira. Nah, lalu untuk pendidikan ya, nah kalau untuk spesialis forensik ya seperti saya, berarti basicnya harus dokter gitu. Jadi dokter berarti ada pendidikan sarjana atau S1 ya. Lanjut dengan profesi ya kira-kira sekitar 5 tahun lah ya totalnya, antara S1 dan juga profesi 5 tahun, dilanjutkan dengan magang dulu sih biasanya, magang dulu atau internship baru bisa ngambil spesialis gitu. Nah, untuk spesialis sendiri kita ada namanya PPDS atau program pendidikan dokter spesialis ya. Itu sekitar 3 sampai 4 tahun totalnya. Itu tergantung dari masing-masing universitas ya. Nah, lalu juga ada misalnya program pascasarjana yang terkait dengan forensik ya. Itu nanti jalurnya S2 dan S3. Nantinya kalau yang seperti ini gelarnya tidak spesialis tapi kalau S2 magister, kalau S3 berarti doktor gitu. Kalau di luar negeri mungkin PhD gitu ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari untuk menyelami ya lebih dalam mengenai dunia forensik ya. Mungkin teman-teman yang tertarik atau mungkin malah semakin takut ya. Harapannya sih dengan video ini lebih teredukasi, lebih mengenal ya, lebih menyelami dunia forensik ini ya. Jika teman-teman yang tertarik, kalau yang dokter ya mungkin bisa mendaftar di program pendidikan dokter spesialis ya. Lalu kalau misalnya bukan dokter tapi tertarik dengan forensik, itu juga ada beberapa yang membuka program untuk magister dan juga untuk dokter forensik. Tuh. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran atau mungkin tertarik dengan dunia forensik ya, nanti mungkin kita akan ada seminar atau course lanjutan. Silakan nanti menyimak info lebih lanjut dari kami. Juga bagi teman-teman yang misalnya mau kontak-kontak lebih lanjut dengan saya, bisa di IG @dewanto_yusuf atau mungkin di Facebook juga bisa di Dewanto Yusuf. Oke, mungkin untuk pengenalan sekilas mengenai dunia forensik, saya akhiri di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.